Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Jadi akidah Islamiyah itu akan rusak dengan pemikiran-pemikiran tasawuf ini. Sufi salah satu firqah yang sebagiannya masih masuk ke dalam 72 yang sesat umat Muhammad. Sebagiannya lagi sudah berada di luar Islam. Wahabi ini memang menjalankan program Yahudi dan program orientalis. Mengapa? Tasawuf ulama sufi ini paling kuat dalam menyebarkan Islam, membela Islam. Karenanya ini perlu dihancurkan. Tidak. Kemudian yang tasawuf. Tasawuf ini memang menjadi program Yahudi dan program Barat agar dijauhi. Mengapa tasawuf ini dijauhi? Terbukti penelitian mereka, Islam ini menyebar di mana-mana melalui ulama sufi. Para ulama sufi ini yang paling berjasa menyebarkan Islam. Penyebaran Islam ke Indonesia ini para ulama sufi. Karena Wali Songo itu ulama sufi, Syafi'i sufi, dan para habib, para ulama ya dari Yaman, dari India, dari mana tuh sufi. Bukan hanya di Indonesia, di mana? Di Afrika, daerah-daerah Afrika. Ulama sufi berperan besar dalam mengislamkan masyarakat. Kemudian ulama sufi ini juga berperan besar dalam jihad menghadapi orang-orang kafir. Maka bagaimana? Karena tasawuf ini merupakan sendi ajaran Islam yang sangat penting, tasawuf. Mereka berusaha memerangi ajaran tasawuf. Karenanya tantangan tasawuf itu dari dua pihak. Siapa? Yang pertama ada kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Siapa yang anti tasawuf? Ya Wahabi. Sampai-sampai ada orang Wahabi, ini program dari Barat ya. Ada orang-orang Wahabi mengatakan abidu at-turuqas sufiyah, musnahkan tarekat-tarekat sufi. Mengapa musnahkan tarekat-tarekat sufi? Fa innaha lubbul yahudiyah. Karena tarekat-tarekat sufi itu intisari ajaran Yahudi. Tasawuf ini dituduh ajaran Yahudi. Padahal tasawuf ini yang mengislamkan umat Islam di berbagai negeri, di mana-mana. Ini dari kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Mulai disebar-sebarkan ajaran tasawuf bukan dari Islam. Dari mana? Ada yang bilang dari Hindu, ada yang bilang dari Buddha. Ya bukan, tasawuf itu dari Islam, bukan dari mana. Karena tasawuf itu memang ajaran ihsan yang ada di dalam hadis Jibril. Anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pernahkah kita beribadah seperti itu? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Ini umpamanya begini, saudara menjadi karyawan, menjadi bawahan dari seorang bos di perusahaan. Saudara punya salah, lalu dipanggil. Kira-kira waktu dipanggil, konsentrasi saudara kemana? Kan kepada atasan kan? Nanti ditanya apa ini? Jawabannya bagaimana? Khusyuk sekali. Karena atasannya ada di depan yang akan interogasi. Sekarang kita ini beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu artinya apa? Dari awal mulai takbir sampai assalamualaikum yang diingat hanya Allah. Itu ihsan namanya. Merenungkan apa yang kita baca di dalam sholat. Itu ihsan. Nah, kata para ulama, yang bisa begitu itu hanya orang yang ikut tasawuf. Yang nggak ikut nggak bisa. Dan terbukti memang. Terbukti. Kalau tidak mendekat kepada orang yang ahli zikir, yang sufi-sufi, nggak bisa hudur di dalam sholat. Kalau kita ini ya memang biasa agak hudur. Imam Ghazali sebelum memasuki dunia tasawuf, beliau mengarang kitab. Sebelum sholat mengarang kitab bab haid.
lalu sholat berjamaah, adiknya makmum sama beliau, Ahmad Al-Ghazali. Setelah takbir, ingat beberapa bagian bab haid yang dikarang itu. Akhirnya apa? Adiknya ini mufarokoh, nggak jadi makmum sama abangnya. Selesai sholat ditanya, loh kamu kok mufarokoh? Apa kata adiknya? Saya lihat tadi di kepalanya abang banyak darah-darah katanya. Darah-darah banyak. Berarti abang sholatnya nggak sah karena najis darah, diperlihatkan darah. Akhirnya Imam Ghazali, iya katanya, saya tadi ingat permasalahan haid. Ditampakkan oleh Allah kepada orang yang ma'rifat berbentuk darah. Kira-kira kalau isi pikiran kita selama sholat ditampakkan berupa apa saja kira-kira? Ditampakkan ya mungkin ya berupa hutang, setoran, kemudian ya beras, mungkin yang bingung minyak goreng belum dapat, aduh minyak goreng yang sebelah sini minyak goreng, yang di sini setoran ke bank, nanti yang belakang apalagi kira-kira. Untungnya gak ditampakkan itu. Makanya kata sebagian ulama, kita ini sholat sebenarnya hanya gambarannya sholat. Sholat secara gambarannya aja, secara manual kita sholat, hakikatnya belum tentu sholat. Mengapa? Pikirannya tidak sholat, pikirannya kemana-mana. Ada guru saya ya, ulama sufi di Jawa Timur dulu, pakai bahasa Jawa, saiki ora ono wong sholat, sing ono wong melamun. Orang sholat gak ada, yang ada itu menghayal dalam sholat. Kira-kira ini betul apa enggak? Betul. Nah, untuk menghilangkan itu tasawuf. Kalau bukan tasawuf gak bisa. Tasawuf. Ini hanya ulama sufi yang punya teori-teori membersihkan seperti ini, hanya para ulama sufi. Punya kiat-kiat. Itu namanya ihsan, itu namanya tasawuf. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ya karena kita melihat ya otomatis ya takut, merenungkan, betul-betul merenungkan apa yang kita baca, takut. Kalau enggak, kita dilihat Allah. Kalau dilihat bagaimana? Kita ini sebenarnya akan merasa kalau Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerja di perusahaan, di ruangan tempat kita ada CCTV-nya, kira-kira takut apa enggak kerjanya? Takut kan? Karena ada CCTV, diperhatikan oleh bos. Lalu pindah ruangan, tidak ada CCTV-nya, kira-kira agak santai apa enggak? Agak santai, enggak kelihatan ini. Padahal kita kalau ditanya, pangeran itu tahu apa enggak kamu ada di mana? Tahu. Tapi walaupun tahu ya, kita ini hanya menjadi keyakinan, sebatas keyakinan, tetapi tidak kita hayati, tidak kita resapkan di dalam hati. Akhirnya kita ibadahnya biasa-biasa. Nah, orang ini kalau sudah merasakan ihsan, merasakan manisnya beribadah, gak peduli pada apa-apa. Katanya karena itu ada seorang ulama sufi ya, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang kita rasakan seperti ini, mereka akan perang dengan kita, akan mengganti kita katanya. Karena lebih nikmat daripada nikmatnya menjadi raja, menjadi orang kaya, menjalani kehidupan sufi. Mengapa? Setelah merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Ini tasawuf namanya. Jadi tasawuf ini yang pertama tantangannya dari kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Kelompok yang anti tasawuf itu bagaimana? Kata mereka, tasawuf itu katanya dari Hindu. Loh kok dari Hindu? Ya bukan dari Hindu, dari Al-Quran dan hadis. Kalau nggak percaya, belajar kitab tasawuf. Misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini setiap poin persoalan dasarnya pertama kali qala Allah Ta'ala. Setelah itu qala Rasulullah SAW. Setelah qala Rasulullah, athar dari salaf. Qala Abu Bakar, qala Umar, qala Ali, qala Abu Hanifah,
Qala semua, nggak ada yang mengambil dari kitab Hindu, nggak ada. Qala Hindu, nggak ada begitu. Ini kok dibilang bukan ajaran dari Al-Quran, dibilang dari Hindu. Kita ini ngaji di pondok itu. Karenanya kitab Ihya Ulumuddin, kata seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Iraqi, min a'zami kutubil Islam. Kitab Ihya ini termasuk kitab dalam Islam yang paling agung. Ini kitab Ihya. Ini yang yang diklaim oleh mereka. Kemudian juga yang diklaim oleh mereka ya sudah umum. Apa? Biasanya persoalan bid'ah. Amalan-amalan di dalam tasawuf katanya bid'ah. Gak bid'ah itu. Karena itu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah memang sebanyak-banyaknya. Perintahnya sebanyak-banyaknya. Dibilang bid'ah yang gak bid'ah. Cuma ini Wahabi ini memang menjalankan program Yahudi dan program orientalis. Mengapa? Tasawuf ulama sufi ini paling kuat dalam menyebarkan Islam, membela Islam. Karenanya ini perlu dihancurkan. Itu program memang. Program mereka, program barat. Ini tantangan tasawuf dari kelompok di luar tasawuf. Kemudian tasawuf ini juga menghadapi tantangan. Dari siapa? Dari oknum. Apa bedanya dengan musuh tasawuf dengan oknum tasawuf? Kalau oknum ini orang-orang yang ngaku-ngaku tasawuf, tetapi tasawuf itu hanya dijadikan tameng. Tasawuf itu hanya dijadikan propaganda untuk menjalankan misinya, mengambil keuntungan pribadi. Ini tasawuf. Dan ini dari waktu ke waktu selalu ada, saudara. Selalu ada. Jangan dikira gak ada. Dan tasawuf terlepas dari itu, gak ada hubungan dengan tasawuf. Tasawuf itu kesucian hati, kesucian jiwa. Itu tasawuf. Kalau ada torekot atau ajaran ujung-ujungnya mengumpulkan dunia, macam-macam, itu bukan tasawuf. Tasawuf itu hanya dijadikan merek aja. Dan ini banyak dari waktu ke waktu ini yang menjadikan tasawuf sebagai bumper ya, sebagai propaganda untuk mengeruk kepentingan seperti itu selalu ada.